Oke, sebentar Ibu. Cari dokumennya dulu. Yang lain mohon menyimak ya. Ya, apabila ada kesalahan kesalahan step, mohon maaf ya, bukannya saya baru pertama kali mencoba, tapi saya coba presentasikan. Oke. Oke, yang lain mohon ini ya. Oke, ini Bu, jadi ada 3 dokumen yang saya gunakan. Ini, The Media and the Image of Women. Ini Ini lebih ke report. ya semacam report. Iya, report. Report conference ya. Ya. Kemudian ini saya coding satu-satu. Ini contohnya, ini upaya mengurangi dampak media terhadap seksisme dan seterusnya. Saya coding satu-satu. Ini sumber yang pertama, lalu sumber yang kedua saya lanjutkan. Ini Bentar, judulnya kita lihat. Combating Gender Stereotyping and Sexism in the Media. Identitasnya ada nggak? Identitas Ini Culture di Europe. Oke. Report. Sama, sepertinya report juga Ibu. Dokumennya. Satu sampai selesai. Lalu ini ada satu yang terakhir, ini semacam jurnal kalau saya tidak salah, oleh Juliet Wood. Ini saya juga coding satu-satu bentuk seksisme dalam media, bentuk seksisme, dampak media terhadap seksisme, dan seterusnya. Ini kebetulan lumayan banyak, 30 halaman. Nah, lalu setelah saya screening satu-satu, muncul 9 kode akar seksisme dalam media, dan lain sebagainya. Ini sudah tertera di sini. Kemudian berdasarkan hasil open coding tersebut, saya catat. Apakah terlihat di sini, Bu? Iya. Ya, di sini saya kodekan menjadi 3 kode yang lebih besar. Ini satunya peran dan dampak media, yang kedua seksisme dalam media, dan mengatasi seksisme dalam media sebagai kode ketiga, seperti itu. Oke. Kemudian saya sebenarnya agak bingung untuk display network-nya, Bu. Untuk display network-nya sebentar, ini saya munculkan di sini aja biar lebih. Itu sudah miring, jadi lihatnya ya. begini juga. Nah, Ya, seperti ini, Bu. Sebenarnya saya agak bingung, apakah 3 dokumen secara langsung gitu, saya buat hubungannya seperti ini, apa satu dokumen per satu dokumen seperti itu, tapi akhirnya saya buat jadi satu, seperti itu, Bu. Jadi hasilnya seperti ini, kurang lebih. Oke. Bisa digedein? Bentar, Bu. Oke. Nah, oke. Udah kelihatan ya. Yang tadinya navigation-nya juga dinyalain. Biar Sebentar, Bu. di Mac apa namanya? Navigation. Biar kelihatan listingnya gitu. Nah, bisa digedein lagi. Kita butuh itunya tuh. Butuh yang rincian ada 12, ada 3 tuh ya. Ini yang atlas yang free. Halo? Pastinya freeze ya? Kalau yang lain? Apa saya yang freeze? Halo? Firstingnya Ibu yang. Oh, pastinya. Oke. Oke. Pastinya lab ya? Yang lain? Yang udah ngumpulin? Laili udah? Laili sama siapa lagi? Nah, kemana tuh? Internet. Ngaceleng. Oke, silahkan display lagi. Ya, sebentar, Bu. Oke. Kelihatan ya. Oke, yang lain mohon menyimak juga. Nih,
tadi ya sudah ada coding, hanya terkait penentuan codingnya gimana itu? Kenapa ada sampai apa? Yang kuning, hijau, Excel-nya ya, di Excel penentuan Excel-nya itu berdasarkan apa? Penentuan aksialnya berdasarkan pendapat saya, pengkategorisasian dari saya sebagai ya penelitinya, penulis seperti itu. Dari bab literatur review bab 2-nya enggak? Oh, jujur enggak, Bu. Enggak, oke berarti masih open ya, masih apa? Baca kayaknya ini gitu kan. Tapi ini udah bagus tadi siapa Pristi Teh. Jadi kalau saya lihat ada yang aksial ya, aksial kemudian dirincikan di opennya kayak gimana. Nah, itu sudah menunjukkan adanya satu klaster, misalkan aksial yang kuning gitu Kak. Lebih mudah ya. Oh, yang kuning ini nih opennya. Aksial yang kuning, rinciannya yang sebelah kiri kan ya tadi. Kemudian yang hijau rinciannya juga sebelah kiri, sehingga inilah coding-coding ya, kode ya bukan kode. Coding mau prosesnya ya. Kodenya ada berapa? 9 ya? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 9. Nah, kemudian apakah satu sama lain? Ini ada 3 sumber. Ada 3 sumber ya. Kemudian apakah satu-satu dari sumber atau di semuanya gitu dianalisis. Nah, ketika sudah ada coding kayak gini, semuanya yang dianalisis sumber hanya sumber kita kan highlight sumber ya, highlight sumber kemudian masuk-masukin ke codingnya, ke kodenya itu proses coding, proses peneliti memasukkan apa teks yang di highlight ke coding, ke kode itu coding. Nah, dulu mah kan pakai Stabilo gitu, nah sekarang mah pakai ini. Nah, dari coding yang satu dengan coding yang lain, nah misalnya kita ambil definisi media dengan eh, sebentar, kok nonem ya? Kenapa nonem? Belum belum di belum terpikir kenapa gitu? Iya, Bu. Dan sementara saya berpikirnya nggak ada dampak secara langsung gitu dari definisi media ke bentuk sesisme secara langsung itu belum ada. Dan Hmm, mungkin belum terpikirkan juga, Bu, kayak gitu. oke. Nah, itu eh, kenapa kita harus mengkonstruk teori ya? Mengkonstruk konsep maksud saya bukan teorinya. Mengkonstruk konsep di bab awal, di bab 2 lah. Seperti yang pernah saya jelaskan di awal-awal, itu untuk menentukan coding-coding di bab 2 itu. Misalnya media adalah, itu kan definisi media ya. Eh, untuk coding, kan beda ya. Untuk coding di riset problem itu eh, 5W+1H itu ya codingnya. Masih ingat nggak ini semua? Yang literatur review ya. Jangan dilupakan materinya, oke? Nah, eh, coding di riset problem 5W+1H itu untuk membuat latar belakang. Bahkan latar belakang pun sebenarnya harus diginiin gitu ya biar biar kelihatan runutannya. Kemudian di bab 2 codingnya itu coding konsep itu 5W+1H. Bukan 5W+1H apa? Historical background, genealogi konsep itu, definisi, karakteristik, terus kalau misalkan RQ-nya how ada tahap-tahap, step-step gitu ya. Kalau misalnya, bentar ya.
Maaf ada iklan. Nah, apa tadi untuk literatur review di bab 2 ini tuh harus ada. Meskipun grounded ya, hatta itu grounded gitu. Meskipun itu grounded, tetap kita harus mengkonstruk dulu ini arahnya bagaimana. Nah, di bab 2 itu apa bab 2 teh codingnya teh historical background, definisi, kemudian apa? Karakteristik, kemudian how to do ya proses dan reasoning, sebab-sebab faktor gitu. Kalau dianya why. Nah, dari situ apa? Dari konsep itu dari bab 2 baru diturunkan. Baru diturunkan nanti. Itu juga dari bab 2 udah banyak ya, udah banyak codingnya tuh. Nah, sehingga misalnya karakteristik media sebentar. Misalnya yang itu tuh peran media ya, dampak positif, dampak negatif. Bentar. Dampak positif dan dampak negatif. Peran media membuat dampak positif dan dampak negatif. Masalahnya adalah apakah dampak ini adalah peran media? Bisa dipahami? Oke. Apakah dampak ini merupakan dampak dampak apakah dampak positif dan dampak negatif itu merupakan peran dari media? Itu kan harus dicari ya. Apa peran media itu apa aja? Kalau dampak kan hasil dari sebuah proses. Media melakukan apa, kemudian dampaknya kelihatan. Gitu. Tetapi kalau misalnya di sini dari peran ngelakuin apa, kita dapat memahami misalnya media melakukan apa, hasil dari ngelakuin apa tuh jadinya dampak positif. Hasil dari melakukan sesuatu hasil jadinya dampak negatif. Tetapi kalau di sini dilihat dampaknya apa? Nah, ini apa yang dilakukan media sehingga dampaknya jadi positif? Ini miss, ya nggak? Terlihat miss. Misalnya peran media X, ini nggak kelihatan ya. Coba-coba melakukan apa ya? Recognition. Ini langsung analisis ya. Jadi maksudnya apa sih yang dilakukan kan peran itu apa yang dilakukannya? Nah misalnya eh, campaign ya, campaign tentang woman empowerment misalnya ya di sini ya sebelum cost up ya, is cost up ada satu lagi misalnya button. Sebentar saya ini. Misalnya setelah media ada button lagi. Oh nggak keluar ini ya remote. Oke, saya request remote-nya. Sudah Bu, apakah sudah bisa? Oke. Remote saya udah gede. Oke, udah. Nah, ini media semuanya kelihatan eh remote saya, remote apa? Kursor saya gerak-geraknya kelihatan ya. Nah, misalnya ini peran media. Oke, di sini ada lagi tambah satu misalnya ya. Misalnya peran medianya ngelakuin campaigns power empowerment, woman empowerment. Nah, misalnya ya, woman empowerment kategori codingnya. Dari woman empowerment itu, eh, apakah ada dampak negatif? Apakah ada dampak positif? Kan tergantung teks. Jadinya bisa jadi woman empowerment yang dirilis media itu, yang dirilis media X, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Jadi ada bisa dua panah lagi. Cost up-nya. Cost up positif, cost up negatif. Tapi yang positif teh apa? Nah, itu kan terlihat ya. Yang positif, misalnya perempuan menjadi lebih aktif, mendapatkan penghasilan, misalnya ngerjain sesuatu aja ada
bank sampah misalnya ya. Perempuan di rumah mengolah sampah basah, kemudian dari sampah basah itu dibikin kompos. Setelah dibikin kompos, akhirnya bisa dipakai untuk membuat pupuk pupuk tanaman sendiri di rumah, atau kalau dalam jumlah banyak bisa dijual. Itu kan dampak positifnya ya, dampak positifnya. Nah, itu dimasukkan ke coding dampak positif. Kemudian ada negatifnya, misalkan women empowerment teh ternyata eh, kesibukan perempuan ngurus bikin komposter organik itu sedikit banyak mempengaruhi waktu dari perempuan itu untuk beberes rumah. Nah, misalnya ya, itu dampak negatifnya. Itu dari coding satu coding woman empowerment. Campaigns media tentang woman empowerment, dampak positifnya ada, dampak negatifnya ada. Nah, itu ya. Kenapa tahu woman empower campaigns gitu? Ternyata peran media misalnya salah satunya adalah campaigns. Ya, campaigns, mengcampaigns apa gitu temanya. Kalau tadi kan saya campaignnya temanya woman empowerment campaignnya. Bukan ke woman empowermentnya ya, tapi ke campaigns-nya perannya ya. Sehingga eh eh, di situ dapat lihat ya cost is cost of perannya apa, jadi is cost of. Tahunya dari mana bahwa campaign itu salah satu peran media? Ini dari teori, dari konstruk yang bab 2. Bahkan untuk yang grounded pun harus di variabel, kemudian turun ke indikator konsepnya itu harus udah jelas, sehingga si si button-button ini, coding-coding ini semua turun dari teori. Ya, yang konstruksi konsep, sorry, bukan teori. Pokoknya literatur di bab 2 gitu. Kenapa harus turun dari literatur bab 2? Nantinya untuk membuat coding-coding ini, untuk menganalisis, itu tinggal masukkan gitu, masukkan. Highlight, masukkan ke coding. Highlight, masukkan coding. Codingnya udah ada. Kita udah nyiapin konstruksi coding. Nah, konstruksi coding itu yang di literatur review bab 2, itulah framework apa namanya teh? Kerangka pemikiran. Theoretical framework. Nanti kalau misalkan di mana? Di skripsi ya. Udah pada skripsi? Belum ya? Udah ya? Belum? Belum Saya dapat malah pemetaan dosen pembimbing, Bu. saya malah udah ngebimbing anak IPOL. Anak HI-nya belum ada. Nah, nanti bikin KP itu ya, kerangka pemikiran itu, kan suka nggak jelas itu. Ini alurnya kemana, kan ada bagan-bagan gitu kan. Bagan kayak gini. Ada button, terus ada panah. Ada button, ada panah. Maksud button, iya. Apa maksud maksud button, maksud panah tuh kan kalau pakai Atlas TI ini Anda dapat melihat kan ya, ada relationnya tuh is cause of, is part of, atau berbeda apa berseberangan. Nah, itu teh yang kerangka pikir kayak gini. Nah, kerangka pikir kayak gini ini tuh bisa dipakai oleh Anda di bab 2 tuh, KP-nya bab 2, kerangka pemikiran. Sehingga kerangka pemikiran Anda itu di displaynya tuh yang ini gitu. Tapi untuk bab 2 ya, ini mah kan pembahasan ya. Di displaynya tuh yang ini. Sehingga misalkan Anda lihat ya kakak-kakak kelas Anda. Kakak kelas Anda button panah. Button. Ini maksudnya apa panah ini? Ternyata kalau dengan alat analisis kita sudah menentukan hubungan button yang satu dengan button lainnya adalah ada 6 ya, ada 7 di atlasnya. Tuh. Jadi tidak sesekedarnya.
terserah saya, memang terserah sih ngehubunginnya mah ya, ngisi is cause of contradict itu. Tetapi nanti kalau sudah di bab 2 akan kelihatan ini maksudnya apa. Orang-orang juga kan ngelihat gini, iya, ngerti kan yang hasil Gusti ini, bisa ngerti tuh bentuk seksisme disebabkan oleh akar seksisme. Kemudian bentuk seksisme itu juga is cause of menyebabkan atau disebabkan. Menyebabkan adanya upaya ya. Ya, menyebabkan upaya mengurangi dampak seksisme. Tuh, kan kita bisa baca ya. Coba kalau yang Anda lihat skripsi, panah aja. Jadi harus dijelasin lagi. Kalau dengan begini kan kita bisa memahami. Definisi itu apakah masuk di pembahasan? Nah, ini kan, nih lihat ya. Coding definisi, ini kan ketika kita membaca source, analisis web, analisis dokumen, analisis web, analisis dokumen, ini berarti sudah ke ranah pembahasan. Jadi Anda tuh sudah sudah seminar proposnya, sudah di clearance, di ACC clearance-nya, tinggal ke lapangan nyari data, lapangannya boleh internet, boleh betul-betul lapangan. Nah, setelah data terkumpul, kita menganalisis seperti ini. Pertanyaannya, apakah definisi muncul lagi? Oh, boleh iya, boleh tidak ya, boleh iya, boleh tidak. Definisi ini diperlukan di bab 2 ya. Definisi di bab 2. Nah, di sini di bab pembahasan mulai dari peran media, dampak-dampak. Nah, ini coding-coding ini. Ini turun dari harusnya turun dari bab 2. Seperti itu. Tetapi ini untuk beda lagi untuk riset problem. Riset problem juga kayak gini, 5W plus 1H ya, how, kayak gitunya. Sehingga berurutan, kronologisnya terlihat. Alur ininya tuh apa ya, alur latar belakang tuh enak. Ini juga kan, mana dulu yang harus nanti setelah di display kayak gini kan harus diinterpretasi. Setelah diinterpretasi kan di report ya, kita nulisin reportnya. Ketika menuliskan report, mana dulu yang mau ditulisin? Nah, itu kan tergantung ini ya codingnya. Tergantung codingnya. Kalau coding di bab 2-nya itu sudah rapi, nggak akan bingung. Mana dulu kita mau nulisin? Dari akar seksismenya dulu, atau dari peran medianya dulu, atau bentuk-bentuk seksisme dulu yang dituliskan runutannya mana dulu nih? Nah, itu kalau di bab 2-nya udah final gitu ya codingnya, kita bisa langsung melakukan pembahasan. Nanti misalnya ya buat yang lain juga semuanya, kalau kita mau misalkan menuliskan runutannya, kita bisa menggeser-geser, misalnya paling atas dulu, ya coding paling atas, kita akan mulai merunutkan tulisan itu dari atas codingnya, atau dari kiri dulu, kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah, gitu, runutannya. Sehingga alurnya kelihatan, mau ngapain dulu nih, mana yang mau kita tuliskan. Dari 3 sumber ini ya. Nah, bagus sih, makasih banyak ini. Yang lain juga bisa ya. Sudah membuat ya. Izin stop share ya, Bu? Iya, mangga. Makasih banyak ya, Posti ya. Oke. Nah, itu tugasnya saya apresiasi ya. Mudah-mudahan yang lain mirip prosesnya, bukan mirip kontennya ya, mirip prosesnya. Oke. Pada pertemuan 9, 10, 11 dan selanjutnya itu lebih kita akan lebih ke arah membahas hasil ini data yang dikumpulkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika data dikumpul ketika udah propose lah, Anda bayangkannya udah sidang seminar ya, udah seminar proposal, kemudian udah clearance dan Anda ke lapangan.
Anda melakukan literatur internet based research, dokumen riset, based research ya, ataupun juga wawancara, ataupun juga observasi, ataupun FGD. Nah, di situ hasil-hasil dari semuanya itu akan dianalisis. Inilah pertemuan yang akan membahas bagaimana cara menganalisisnya. Ya, itu ya. Oke, untuk pertemuan 9 yang akan dibahas adalah analisis web. Analisis, ini mah bukan web. Sorry. Yang mana web? Mana web yang ini ya. Kalau di Lamon, analisis data internet base ya. Kalau di Lamon itu sedikit sekali sih penjelasannya ya, internet base ini. Dan step-nya mungkin nggak kelihatan juga, step-stepnya. Tetapi saya mengambil dari Lamon itu karena dia udah menyatakan bahwa kegiatan yang kayak gini itu disebutnya internet base. Kegiatan mengumpulkan data itu yang kayak gini nih, ngambil berita dari web resmi itu disebutnya internet base. Oke. Nah, dari internet kita bisa mendapatkan data internet ya, internetnya dari web ya, dari web. Kalau tadi Forsti kan udah ada yang jurnal, ada yang report. Nah, itu semua data-data memang didapatkan dari internet ya. Nah, kita akan fokus ke berita dulu ya. Yang pertama berita dulu. Nah, apa sih? Bahkan dipertanyakan ya, bolehkah skripsi itu sumbernya dari berita? Itu dipertanyakan tuh saya juga ya. Kok banyak berita ini? Wah, gimana valid atau enggaknya? Nah, itu. Apakah boleh berita? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja berita. Kenapa sih boleh berita ya? Kenapa boleh berita? Berita itu aktual. Malam tadi, Bu Menteri, Anda tahu kan case-nya pun G20 sekarang yang katanya nggak akan datang gitu ya. Kan itu bikin panik Indonesia tuh. Nah, katanya misalnya di press release lah tanggal sekian Menteri akan pergi ke Eropa untuk ini ya, untuk ya menegokkan gitu. Datang dong gitu, ke sidang G20-nya di Indonesia. Nah, itu di press release kan. Nah, bisa jadi 10 menit kemudian langsung kan kayak nonton ini ya, kayak mungkin nonton forecasting ya, drakor forecasting. Itu kan baru dirilis tuh. Hari ini akan hujan, langsung kan 5 menit langsung press conference, langsung si wartawannya langsung bikin berita dan kirim ke medianya dia. Itu kan hot ya, aktual banget. Nah, itu hal yang aktual kayak gini nggak bisa dinafikan dalam riset. Mau nggak mau. Meskipun nanti ada yang bilang, valid nggak valid? Nah, di situ adalah hal yang lain. Tetapi bahwa berita itu menyuguhkan kegiatan, fenomena, event, fenomena yang atau kasus yang dirilis secara langsung aktual, ya itulah kelebihan berita. Kelebihan berita di situ ya. Maka kita nggak bisa menafikan bahwa berita itu juga menjadi salah satu sumber dari tulisan kita. Hanya terutama nih untuk riset problem. Untuk riset problem itu kan butuh aktualnya gimana, kronologinya gimana. Kita bisa melihat itu dengan menelusuri dari berita. Salah satunya ya. Salah duanya jurnal. Saya tiganya ya report, dokumen report, arsip. Nah, itu urgensi. Data dari berita itu bisa dipakai untuk
menyusun riset problem yang ada di latar belakang dan juga menyusun pembahasan. Gimana sih case itu berlangsungnya, awalnya, kemudian alurnya, dan sekarang kayak gimana? Itu di pembahasan. Kemudian, tapi tadi, apa sih yang membuat dia dinafikan? Dinafikan itu karena tadi masalah valid enggak sih? Ini fakta apa hoax? Nah ini ya, faktual, beneran, atau enggak? Saya kemarin membahas terkait dengan, aduh, kok jadi nggak konsen, bentar ya. Aduh, maaf. Oke. Aduh, maaf banget ya, maaf banget nih. Nah, lanjut ya. Hadir masih hadir? Maaf banget ya. Untuk kekurangannya, faktualnya. Faktualnya ini beneran apa hoax? Kita sekarang malah nggak tahu ya berita yang disampaikan itu benar apa enggaknya. Oleh karena itu kita harus mencekkan lagi. Mencekkan lagi ya. Valid enggak, faktual apa enggaknya. Nih, kekurangannya itu beneran enggak. Toh. Terus valid apa enggak. Kenapa? Berita ini terutama yang netizen gitu, netizen jurnalistik gitu ya, itu kan dirilis tanpa redaksi ya, tanpa dewan redaktur. Jadi dia punya akun sendiri, kemudian namanya apa, kreatif konten gitu ya, punya akun publish. Memang akunnya itu terbatas, cuman apakah dia di screening dengan serius atau by mesin aja. Nah, itu kan kita nggak tahu juga. Kemudian seringkali dia repost gitu. Saya kemarin search tentang ekspor jamu Indonesia. Oke, tentang ekspor jamu Indonesia, dan saya nggak tahu, banyak lah gitu beritanya. Tetapi itu lagi. Dan sumbernya adalah dari berita Asosiasi Jamu. Kemudian web berita yang ini ngabarin sudah ada pertemuan, hasilnya ini. Jadi dia berita yang diulang-ulang gitu. Bahkan nggak sedikit media yang merepost lagi berita dari media utama, misalnya dari BBC direpost lagi. Kalau di kita mah Antara direpost lagi sama yang PR lah, Kompas lah, apa. Apalagi media yang lebih enggak, yang minornya ya, media minor itu. Banyak kan media minor juga, ISN, Banten kayak gitu. Nah, atau nggak tahu Tribun minor apa mayor ya. Nah, atau Jabar Express kayak gitu ya. Itu juga kan
Banyak yang repost. Apakah salah? Tidak, karena itu adalah produk jurnalistik. Produk jurnalistik yang juga dia punya prosedur tertentu. Kalau dia kesannya berulang-ulang dan memang itu mah pemberitaan ya, jurnalistik itu memberitakan apa adanya, bukan menganalisis. Kalau menganalisis itu adalah opini, udah masuk opini. Itu bedanya ya. Ini pada hadir? Coba yang hadir raise hand. Ada. Oke, sip. Oke, makasih. Saya ngecek dulu ya. Kemudian, kalau misalkan berita itu kayak gini, apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus pilih dulu webnya itu betul-betul web yang memang dia mayor gitu ya, ininya apa? Udah punya nama gitu. Kenapa udah punya nama? Karena kalau misalkan yang udah punya nama itu unit-unitnya sudah jelas, sudah ada unitnya gitu yang bertanggung jawab. Siapa yang nyari berita, siapa yang men-scanningnya, kemudian oh ada perubahan baru boleh publish. Nah, itu kalau kayak BBC yang CNN pastinya udah punya redaksi sendiri gitu, dewan redaksi. Tetapi sekarang tidak dapat dinafikan juga ya bahwa muncul web-web netizen. Apakah salah? Tidak. Dan itu mah namanya juga berargumen ya, memberi bebas mengungkapkan pikiran. Nah, itu muncullah kayak misalkan Kompasiana, Guru Siana, terus apalagi ya banyak lah ya. Nah, awalnya kan kayak Kompasiana, saya pikir ini ada dewan redaksinya. Ternyata pas di cross check ke teman saya yang dia memang dosen jurnalistik ya, oh enggak, Kompasiana itu bukan Kompas. Oh gitu. Makanya kok cepet banget ya, kita seseorang bisa publish artikel tulisannya dia di Kompasiana. Ternyata itu tidak seperti Kompas. Nah, ini kan yang paling mudah ya. Terus apalagi banyak ya sekarang misalkan Guru Siana. Nah, Guru Siana ini khusus untuk guru web blog ya, blog, tapi dia jadi besar juga nih, bagus. Kenapa ini harus eh, tidak menjadi rujukan lah ya? Tidak menjadi rujukan karena tidak ada proses reviewer atau nggak ada dewan redaksi khusus. Dia jadi kreatif konten gitu, dia punya akun, rilis lah apa yang dia mau, apa yang dimau penulisnya. Di sini ada yang jadi kontributor sebuah web netizen kayak gini? Ada yang pernah? Halo? Saya tidak. Kayaknya tidak. Oke. Tuh ya. Oke, ini awalnya dari blognya tapi bagus ya, udah didesain jadi kayak berita aja, kayak web bagus gitu. Apa mayor lah. Mungkin karena banyak ratingnya juga. Kemudian blog nih, blog. Nah, ini juga ada perdebatan ya bahwa blog itu antara boleh dan tidak. Terutama misalnya kan kalau dia pakar punya blog sendiri kan nggak masalah. Nah, betul, betul sih. Cuman nanti nggak ada yang hasil dari pemikiran orang di blog ya harus kita kritisi, harus nggak bisa kita ambil mentah-mentah karena itu adalah pemikirannya dia. Kalau kita jadikan sumber jawaban boleh lah ya, tetapi bahwa itu satu-satunya kemudian kita langsung begitu aja mengiyahkan dan mengambilnya menjadi kebenaran di dalam laporan kita, tulisan kita, nah itu yang belum. Jangan sampai gitu. Karena kita harus mengkritisi juga kontennya. Kenapa? Karena nggak ada yang mereview pemikiran dia. Beda ya. Kemudian, nah ini cekkan. Karena untuk masalah validitas. Cekkan. Saya tadi, oh ya minimal 3 sumber. Kenapa 3? Ya lebih banyak lebih baik. Seperti halnya contohnya saya pengen tahu ekspor jamu Indonesia. Itu teh ternyata cuman dari pemberitaan di web resmi Asosiasi Jamu.
ya, Asosiasi Jamu, kemudian diberitakan oleh web-web yang lain. Nah, itu akan kelihatan berulangnya ya, berulangnya redundancy itu dari sumber, dari kontennya. Sehingga kalau kita lihat, ini mah sama, kita cek dia ada di mana nih, siapa yang pertama kali, bahkan kita sampai tahu. Ya tadi saya sampai tahu, oh ini ngutip dari ini, oh ini ngutip dari ini, oh ini merujuk ya, ngutip dari inilah. Dia repost gitu. Cuma nambahin awal, akhir gitu doang repostnya. Tuh. Nah, minimal ya, kalau 2 terlalu sedikit, minimal dari 3 sumber. Lebih banyak lebih baik, karena semakin ya bukan bermaksud kebohongan yang diulang 1000 kali jadi kebenaran, bukan ya, tapi maksudnya biar lebih kuat. Kemudian cekkan juga dengan artikel jurnal. Misalnya tentang tadi saya nyarinya tentang ekspor jamu Indonesia. Dapat nih dari beritanya ada 7 gitu ya, atau 5 ya waktu itu saya, apa 6 gitu. Oh sama aja nih kontennya. Aktornya siapa aja, udah di coding ya, aktornya ini asosiasi, kemudian ada koperasi, ada UMKM-nya, kemudian ada Kemenkrab, kemudian ada siapa pemerintahnya ya, Pemda juga, Pemda Kabupaten itu mendukung juga. Ya, nah itu udah kita masukkan dalam satu coding, aktor dan apa yang dilakukan ya, aktor dan perannya. Nah, tapi kemudian kita coding, kemudian kita analisis, tapi betulkah hal itu? Nah, cekkan lagi dengan artikel jurnal. Barangkali ada yang sudah membahas mengenai ekspor jamu. Ternyata ada. Nah, dicekkan. Oh, ternyata tahunnya. Kalau kita makan sekarang kekiniannya. Nah, tahunnya berbeda, udah lama, tetapi kontennya sama. Nah, itu bisa dijadikan sumber ya. Jadi berita itu harus dicekkan juga dengan artikel jurnal maksud saya. Biar apa? Oh, secara akademisi memang sudah ada yang membahas. Dan kesimpulan kita itu sama dengan diperkuat oleh artikel jurnal dari penulis yang lain. Tuh, ini adalah literatur review di bagian pembahasan ya. Jadi setelah mengecekkan konten dari sumber itu, cekkan lagi dengan artikel jurnal yang memang sudah publish dari aspek akademis. Dan jangan lupa identitasnya. Oke. Itu dari berita, kemudian dari web. Dari web resmi. Nah, ini tidak dapat dinafikan ya. Kita akan men-search dari web resmi. Misalnya Gavi. Apa itu Gavi? Strukturnya, job desk-nya kan, kemudian kegiatan yang udah dilakukan, kemudian berita-beritanya, press release-nya apa aja, itu semua bisa kita dapatkan dari web resmi. Nah, kalau web resmi memang lebih dapat dipercaya dibandingkan berita, karena ini bukan dijamin, dia yang web ini dikeluarkan oleh institusinya sendiri itu. Nah, web apa yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan sumber ya, terutama web aktor. Aktor ini maksudnya bisa pemerintah, bisa OI, NGO, NGO, bisa perusahaan, bisa komunitas, tergantung objek riset kita. Nah, ini bisa dipakai. Di situ kita bisa melihat struktur organisasi, apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, kegiatan, ada press release, ada berita kegiatan, ada galeri juga ya. Bahkan report-report bisa kita dapatkan di sini. Regulasi juga, misalkan ketentuan-ketentuan kita bisa dapatkan. Nah, ini web dari internet base. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Ada tahapannya ya.
Yang pertama, pastikan identitasnya lengkap. Ini untuk metadata filing juga. Kemudian kopikan naskah. Kopikan naskah berita itu dalam Word, kemudian PDF-kan. Tuh. Baru setelah di PDF-kan, kita bisa menganalisis by Atlas TA. Atau Mendeley juga bisa ya. Mendeley. Sekarang nggak usah pakai Atlas TA juga bisa di Mendeley. Cuman kekurangannya tidak bisa, Mendeley bisa mengcoding, bisa mengkategorisasi, tapi belum bisa untuk relation antar coding. Nah, lakukan analisisnya, codingnya, buat kategorisasinya, lebih mudah dengan alat bantu, kemudian display dan interpretasi. Interpretasi itu kayak apa? Kayak tadi ya, apa apa dampak positifnya itu apa aja? Dampak positifnya. Kan nanti di dalam naskah kelihatannya dampak positifnya teh sesuai naskah apa gitu. Itu ini adalah cara mendapatkan sumber data, menganalisis sumber data berbasis berita dan web resmi. Dari web resmi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup dipahami ya? Oke, sekarang. Ibu maaf, izin bertanya Ibu. Oke, silahkan. Ya, kalau tadi prosesnya saya lewat Atlas TI kan import dokumen yang saya download. Nah, tapi kalau misalnya dari web langsung, itu bagaimana ya Bu proses pengkodingannya? Tadi di copy dulu naskahnya, Word dan PDF kan. Oke, terima kasih banyak Bu. Oke, Raihan, kenapa? Ya, selamat pagi Bu. Maaf sebelumnya nggak bisa nyalain kamera Ibu ya. Lagi saum ya? Ini Bu, tadi kan kalau saya nggak salah dengar itu, misalkan kita mengambil sumber dari web itu harus harus di cross check dari jurnal gitu Bu ya, agar ya ada bukti secara akademis pernah ditulis gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak website di di Jakarta Post, ya di Jakarta Post kalau nggak salah, itu kan kadang ada yang ditulis sama akademisi juga Bu ya. Walaupun bentuknya di berita. Nah, itu apa masih perlu validasi atau legitimasi dari jurnal gitu Bang? Karena kan sama-sama ditulis sama akademisi gitu lah, kelas akademisi gitu. Makasih Bu. Saya langsung jawab ya. Perlu. Karena itu adalah opini. Meskipun ditulis oleh akademisi, itu adalah opini. Apa bedanya artikel jurnal dengan yang di web, yang dirilis di berita? Berita itu opini ya. Dan yang memeriksanya itu redaksi. Oke? Beda dengan artikel jurnal. Artikel jurnal itu yang memeriksa adalah reviewer. Kalau di dalam HI ada konsepnya itu epistemic community. Jadi komunitas pakar gitu. Komunitas pakar. Jadi kalau itu dicek lagi. Ini omongannya gimana? Tulisannya secara teori, secara ini. Beda ya artikel. Kalau misalkan saya nulis saja di Jakarta Post atau di mana, itu yang memeriksa redaktur. Tapi apakah betul tulisan saya atau enggak? Secara konten ya. Secara konten, ya itu minimalis kalau oleh redaksi. Karena redaksi mah kan menerima semua ini ya. Semua genre tulisan, jenis konten tulisan. Gitu. Tapi kalau artikel mah, artikel ahli HI, ya ahli HI. Artikel HI ya diperiksa oleh reviewer HI. Gitu. Jadi perlu ya. Baik Bu, tapi saya ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau beberapa kali gitu kan saya sempat ya mungkin nyari sumber buat tugas gitu Bu. Nah, kadang topiknya ini masih terlalu baru gitu Bu. Atau mungkin topiknya ini kurang menarik kali Bu ya. Jadi nggak ada yang ngebuat artikel jurnalnya gitu. Justru saya nemunya dari website gitu Bu. Nah, kira-kira kalau misalkan adanya cuma di website, karena kalau saya lihat sih kecenderungan orang nulis di website itu lebih banyak karena mungkin pertama lebih gampang masuknya ya atau terbitnya dan nggak
harus bertele-tele. Ya mungkin nggak harus ribet menulis di artikel jurnal. Nah kalau kayak gitu gimana Bu ya untuk memvalidasi tulisan yang cuma kita temuin lewat website gitu? Nah, itu Raihan udah menyadari ya. Lihat ya, udah menyadari bahwa menulis di web lebih mudah. Oke, Betul. dibandingkan artikel. Kalau lebih mudah berarti semua orang bisa dong. Nah, kalau semua orang bisa, gimana ini antara hoax dengan enggaknya gitu ya. Makanya, kenapa harus sebagai akademisi kita harus meng-cross-check-kan dengan artikel jurnal? Karena sudah ada reviewernya, ya minimal kita merujuk pada ahli tertentu. Nah sekarang, kalau misalkan temanya baru Bu, baru banget, nah contohnya apa? Tetap harus itu juga. Contohnya apa yang Raihan temukan? Contohnya barangkali ini Bu, waktu itu saya nyari tentang, apa sih, bukan foreign, ada kayak instrumen buat menganalisis tingkat negara itu ini nggak sih, kuat nggak sih sebagai negara dari beberapa aspek. Saya lupa namanya Bu, atau ini deh, Ukraine sama Rusia deh mungkin ya. Kan mungkin kalau dari website udah banyak banget tulisannya. Kalau dari secara mendalam lewat artikel jurnal kayaknya belum banyak lah gitu. Ya betul, untuk kasus yang kekinian kayak Ukraina dan Rusia memang lebih banyak opini ya yang berkembang ya. Di berita, di YouTube juga ya. Nah, YouTube nanti juga bisa salah satu sumber. YouTube, wah orang speech gitu kan, memberikan opini. Nah itu sumber juga. Tapi kan belum ada artikelnya, ya iyalah yang pasti artikelnya juga sekarang gitu kan. Baru eventnya baru sekarang. Kalau artikel mah harus review paling cepat juga 3-6 bulan kalau yang cepat. Nah, itu harus bagaimana? Kita lihatnya konsepnya, ambil. Case antara Rusia dengan Ukraina itu kira-kira masuk ke konsep apa? Masuk, oh kayaknya ini ke konsep humanitarian. Kalau bagi mereka yang pengen melihat ada tindak hukum humaniter sanksi ya yang perlu disangsi dari Rusia terhadap Ukraina misalnya. Kita ambilnya ke konsepnya. Adakah negara yang melakukan kan kalau artikel jurnal misalkan konsep humanitarian humanitarian sanction misalnya untuk kalau ada negara yang menyerang itu bisa disanksi nggak secara hukum humaniter? Itu di search-nya ke arah konsep, bukan ke arah case. Ada fenomena, terus kita baca ini maksudnya apa? Kira-kira ini konsep yang mendekatinya apa? Tuh, itu dirujukannya ke artikel jurnal. Tapi kan muncul juga kenapa sih Rusia teh mau terjadi genosida di daerah apa gitu ya bagi terhadap mereka yang pro Rusia oleh Ukraina terjadi genosida misalnya kita mau melihat justru genosida yang dilakukan oleh yang lemah, negara lemah terhadap minoritas di dalamnya dan kemudian ada intervensi dari negara luar. Nah, itu apa tuh? Nah, itu bisa kan humanitarian intervention. Itu sudah dibahas di banyak artikel. Jadi kalau kita mau merujukkan artikel terkait dengan pembahasan ya literatur review di dalam pembahasan itu ambilnya bukan ke case-nya, tetapi ke konsepnya. Ya, konsep yang memayunginya. Kalau ke case-nya di riset problem ya, kalau ke case-nya. Riset problem elaborasi. Tetapi kalau di literatur review di pembahasan itu rujukan kesimpulan kita terhadap pandangan para ahli yang sudah dirilis dipublish di dalam artikel-artikel akademis lah. Biar nggak kelihatan hoax-nya gitu. Itu ya. Bisa dipahami ya? Iya, Harus Bu. harus Makasih Bu. Iya Bu. Siap. harus saya Maya. Bukan saya, Makasih. memang harus ya. Kayak Anggi mangga. Makasih Bu. Oke. Halo, izin bertanya juga Bu. Mangga. Mungkin saya masih agak lost. Jadi kalau kita melakukan analisisnya ini, kumpulin data dan ngelakuin codingnya itu berdasarkan bab 2-nya atau berdasarkan RQ-nya ya Bu? Atau misalkan kita nyarinya berdasarkan RQ tapi nanti dikonfirmasinya pakai literatur review yang ada di bab 2 atau gimana ya Bu? Kayak misalkan aku RQ-nya kan mau cari apakah ada
cultural violence di Nagorno-Karabakh. Dan yang kedua tuh apakah media berpengaruh dalam membentuk cultural violence itu. Nah, berarti kan nanti literatur review saya termasuk konflik teorinya John Galtung, terus positif dan negatifnya John Galtung, sama ada lagi konflik transformation dari, saya lupa namanya. Nah, itu berarti saya nyari dari literatur review-nya atau dari RQ-nya ya, Bu? Kalau nyari datanya ya tadi dari RQ. Tadi apa? Nyari datanya ya. Coba-coba dituliskan RQ-nya. Kalau nyari datanya ya, saya mau nyari tentang apa ya? Tuliskannya itu tadi apa ya? Misalnya ini semua ya, coba sekarang latihan ya. Semua lakuin. Misalnya, bagaimana ekspor jamu Indonesia ke Eropa? Saya pengen tahu tentang RQ-nya ya. Saya pengen tahu RQ-nya itu tentang bagaimana ekspor jamu ke Indonesia ke Eropa. So, search ya. Datanya, mencari datanya itu berdasarkan RQ. Oke, sekarang codingnya udah ada yang dapat? PDF ya, biar gampang. Bagaimana, ini semua kerja ya. Bagaimana ekspor jamu Indonesia ke Eropa? Atau nggak usah ke Eropa juga boleh. Bagaimana ekspor jamu Indonesia? Tapi lokusnya waktu itu Eropa. Coba biar lokusnya jelas. Bagaimana ekspor jamu Indonesia ke Eropa? Oke, mudah-mudahan semuanya kerja ya. Yang kerja angkat tangan. Oke, Anggi, pasti. Yang kerja angkat tangan. Oke, 16. Oke, sip ya. Minimal setengahnya kerja dari yang hadir. Oke, good. Oke, dapatkan minimal 3 lah ya. Minimal 3. Cari minimal 3. Oke, sudah. Setelah itu, kopikan ke Word masing-masing ya. Tapi dalam Word terpisah ya. Biar nanti dokumennya yang satu di PDF 1, PDF 2, PDF 3 gitu. Kopikan. Sudah dapat? Sudah bisa? Yang sudah, raise hand. Oke, Anggi, udah. Good job. Yang lain belum? Bu, Oke. maaf, ini yang kita copy ke Word itu berarti yang kita dapat aja gitu ya, Bu, kayak semua teksnya dulu, baru nanti kita coding di Atlas gitu, Bu? Betul. Betul. Kopikan teksnya. Iklannya mah jangan ya. Iklannya jangan diambil berat. Oke, kopikan teksnya. Yang sudah siapa? Raise hand yang sudah. Minimal 3 aja ya. Raise hand. Belum. Yang sudah dikopikan dan PDF-kan? Siapa? Semua sudah? Oke, Anggi, baru Anggi doang. Bu, kalau nemunya langsung PDF, berarti nggak apa-apa kan nggak ke Word dulu? Lebih bagus itu. Lebih bagus. Misalnya data ekspor jamu. Nah, itu lebih bagus. Data statistik ya, kuantitas ekspor jamu Indonesia ke Eropa misalnya. Oke, setengahnya udah belum? Yang sudah? Ini kenapa RQ-nya ya, bagaimana ekspor jamu ke Indonesia. Nah, RQ-nya, di bab 2-nya saya mengkonstruk dari aspek health security. Health security. Health security itu apa ya, keamanan kesehatan. Dilihatnya itu dari aktor
Kemudian ancaman, pasti security banyak. Aktornya siapa? Ancamannya apa? Kemudian solusinya. Solusinya itu di sini itu kalau dalam bentuk barang gitu ya, solusi dalam bentuk barang adalah apalagi ekspor jamu ya. Ekspor jamu itu untuk solusi untuk namanya teh apa? Bukan obat apa namanya teh? Vitamin tuh apa? Bukan vitamin. Selain obat teh apa ya? Apa namanya teh? Suplemen ya. Suplemen untuk menjaga kesehatan. Misalnya antangin, terus yang udah herbal Indonesia yang udah di package bagus, terus diekspor ya. Nah itu untuk suplemen kesehatan atau misalnya gitu. Saya pengen melihat bagaimana ekspor jamu Indonesia ke Eropa dalam aspek health security. Health security-nya juga kan belum konsep yang ajak ya health security itu, tapi ada orang, beberapa pakar mengargumenkan mengungkapkan health security. Nah, itu harus dikonstruk sama kita. Nah, konstruksinya lahirlah aktor, ancaman, dan solusinya itu adalah suplemen. Ancamannya itu misalnya sekarang itu kan COVID ya, kemarin dalam angka COVID-19. Suplemennya yang naik itu, nanti Anda lucu juga ya, apa coba? Minyak angin teh, apa? Minyak angin, telang, yang kayak gitu, itu meningkat bagus. Karena memang bisa untuk ini ya, apa namanya, menyegarkan paru-paru kayak gitu. Entah hoax entah enggak gitu kan, secara kan banyak beredar kan, minum air hangat, kasih minyak itu, minyak angin, ya bukan minyak angin, apa itu teh? Caplang yang kayak gitu, sedikit aja. Nah, teman saya kan COVID ya, di Wisma Atlet, sama istrinya disuruh seperti itu. Dia alhamdulillah dia cepet ini. Tapi nggak tahu kan belum ada penelitiannya bahwa minyak bukan minyak angin itu bisa mempercepat penyembuhan COVID, kan nggak tahu ya, nggak ada penelitiannya. Cuman ya kayu putih, ampun kok minyak angin sih. Makasih. Mama memang riweuh ya, kayu putih ya. Nah, teman saya juga kayak gitu. Cobain, cina kata istrinya. Kan lama ya di karantina. Yang awal-awal. Akhirnya dicobain juga meskipun gak enak ya. Cepet lah. Oke. Nah, jadi saya codingnya aktor. Ancamannya apa? Ancaman kesehatannya ya. Kemudian solusi terhadap ancaman itu. Upaya mengatasinya. Tadi suplemen kesehatan. Kemudian ekspor. Tradingnya. Dari sisi tradingnya. Distribusi ya, distribusi. Oke. Semua sudah? Semua sudah? Silahkan masukkan ke atas TA. Atlas TA dan pakai coding tadi. Yang mudah-mudahan pakai bahasa Indonesia ya. Codingnya yang mana tadi ya? Nah, codingnya ini. Makanya akan lebih mudah bagi kita dalam menganalisis kalau codingnya sudah ada. Sehingga hubungan antar codingnya terlihat. Aktor ini ngerjain apa? Nantinya kan, aktor dan peran. Si aktor ini ngerjain apa? Aktornya siapa dan dia berperan apa? Terus peran dari aktor itu untuk mengatasi ancaman apa? Untuk mengatasi ancaman, kira-kira hubungan aktor dengan ancaman apa? Contradiction is cause of, atau apa lagi tadi teh? Hubungan antar coding ini ya. Kemudian solusinya. Ada yang sudah ngerjain? Raise hand. Raise hand.
Gak apa-apa, misalnya aktornya satu aja. Ini ancamannya apa? Gak ketemu, Bu, ancamannya. Ancamannya bukan COVID, Bu. Ternyata pembatasan pembatasan ekspor dari aspek susah masuk, ini kejadian banget ya. Produk Indonesia susah masuk ke Rusia dan tertahan di pelabuhan-pelabuhan atau di bandara-bandara, akhirnya expired. Rugi lah. Tapi itu juga nggak bisa dijamin sama kurir yang bok-bok gede gitu, karena mereka juga lagi collab. Tertahannya karena regulasi ya, nggak boleh social distance, physical distance. Bukan social distance, physical distance. Oke, ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Jangan lihat yang di atas, yang ini aja. Ada yang sudah bisa? Halo? Ada yang sudah bisa bantu display? Boleh saya izin share screen biar Oke, sambil belajar juga cara pakainya. oke, silahkan. Jadi sebenarnya saya baru dapat 2 sumber aja, Bu. Ini ada jurnalnya Pak Widya dan Prof. Ari Wainus, The Governance of Jamu and Herbal Medicine Indonesia. Karena ini ada perspektif health security-nya di keywordnya, dan satunya lagi ada semacam siaran pers dari Kementerian Perdagangan kalau ekspor jamu di masa pandemi itu apa? Sebenarnya belum baca sih, Bu, karena ada Eropanya aja tadi. Kira-kira mungkin yang ini lagi. Oke. Ya, sip. Sekarang codingnya. Codingnya aktor, terus produk lah ya, 2 ya. Aktor sama produk. Oke, sip. So, kita lihat aktornya siapa nih kira-kira di source pertama aja ya. Itu mah masih definisi ya. Oke, ASEAN member state. Oke. Masukin. Aktornya udah ada kan? Iya, kalau masukin kode yang udah ada tuh gimana ya? In vivo. List coding. List coding. Oh. Baru produk ya, nggak apa-apa, bikin aja lagi. Oh, tapi ini kok, Bu, auto masuk ke yang udah dibikin. Udah ya, langsung ya. Sip. Tadi berapa? Indonesian Public ASEAN Member, oke. Sofitel Surabaya combination between to create. Nah, ini penting nih. Di Sofitel such as provide a combination between Western. Nah, itu kan. Coba itu sudah kelihatan ya aktor dan apa yang dia lakukan. Dari ini siapa aktornya? Rumah sakit, Bu. Yang dia lakukan? Provide produk. Kenapa rumah sakit bikin jamu gitu kan? Dia harus mungkin medicine treatmentnya ya, apa? Nah, with herbal to create health, si obatnya kan dicek, di testing gitu. Ada peran aktif kan dari situnya. Kalau mau ditambahkan what to do-nya boleh. Rumah sakit dokter siapa itu tanya menjalankan apa? Tuh. Jalankan apanya, what difference of particular. Nah,
The nation have work to cure illness and create happy society through creating immune itu. Nah, itu dicek, diambil. Tadi misalkan adanya jamu buat mengatasi apa ya, ancaman imunitas gitu ya. Itu boleh ancaman, boleh nantinya tuh jamu tuh buat apa. Nah, codingnya itu di situ. Herbal medicine work ya, work gitu. Nah, ini masih ke produk ya, tuh ya compositionnya tuh. Indonesia berdasarkan composition custom enggak ya, bukan ya, masuk. Tuh. Oke, seperti itu. Nanti dianalisis. Discussion-nya. Nah, particular presentation community ini penting, mempersiapkan produk yang standarnya bisa masuk ASEAN Economic Community. Oh, ini bisa jadi ancaman juga ya, Bu? Yang Must be preserved, harus dipersiapkan ya, harus benar-benar kan dibikinnya. Itu jadi bukan ancamannya, challenge ya, terutama ya. Challenge dari quality produk ya. Coding baru atau masuk ke produk ya, Bu? Boleh. Nanti kan dari coding-coding yang kita nemuin coding-coding baru, nanti kita akan masukkan kan ke coding utamanya tadi. Ini aktor ngelakuin apa? Boleh. Aktor melakukan apa? Kemudian ancaman yang bisa diatasi, ancaman atau tantangannya bebas. Kemudian kalau misalkan ekspor itu ternyata harus preserve seriously gitu. Quality-nya ya nggak jadi langsung, nggak mungkin jadi langsung ekspor. Terus ekspornya harus berapa, kalau ngejual dikit-dikit buat ekspor mah mahal di ongkirnya. Itu beberapa challenge ya, tantangan misalnya. Nah, kemudian quality drug harus to be should be done with more. Nah, ini solutionnya ketika susah nih, herbal medicine should be done with political commitment. Adanya keinginan, ya ada dukungan politis lah ya, ada dukungan politis. Biar jamu Indonesia tuh bisa go internasional tuh ya harus ada goodwill dari dukungan politis lah, komitmen politis. Baik, siapa yang harus mendukung? Coba tuh. Ya, ternyata local leader, produser. Nah, tuh local leader have more authority, particularly local leader also can tackle and enable resistennya. Kan di situ butuh peran lokal leader untuk mendukung masalah ekspor. Seperti itu ya. Itu cara menganalisisnya. Nanti coding-codingnya seperti biasa dihubungkan satu sama lain. Itu untuk analisis web ya. Jadi kalau misalkan webnya dari berita, copy aja dulu, kemudian masukin. Tapi pastikan bahwa dia sudah valid. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Dapat dipahami ya? Itu caranya. Makasih Anggi udah bantuin kerjain. Sekarang lanjut. Oke, satu lagi dulu ya. Dokumen analisis, dokumen based research ya. Di Lamong juga. Lamong juga ada. Ini masih web ya, web.
dokumen, tapi ini berbasis dokumen. Kalau tadi kan artikel jurnal yang dari Pak Ari sama Pak Wiji itu kan udah dijurnalkan. Hasil riset mereka dijurnalkan. Kemudian yang satunya lagi yang diambil itu dari berita atau apa ya, kemudian dikopikan ke Word, kemudian PDF-kan, dan bisa jadi source untuk analisisnya. Nah, yang lainnya, dokumen based research. Dokumen based research itu dokumennya bisa banyak, arsip yang kayak gitu, prosesnya sama aja ya prosesnya. Cuman saya ingin menyoroti ketika beberapa kali menguji sidang gitu, seminar, terutama masalah HI itu sangat tidak bisa dilepaskan dari regulasi. Misalnya, untuk ekspor jamu, regulasi apa yang menjadi payung jamu itu boleh diekspor? Regulasi apa? Atau kebijakan ya nantinya tuh arah. Kebijakannya mana? Kebijakannya apa? Nah, kayak gitu. Misalnya diplomasi Indonesia terhadap Rusia. Misalnya diplomasi Indonesia Rusia kan nggak boleh, pengennya Rusia itu nggak ikut G20 gitu. Tapi kan yang lain Indonesia mengiyakan karena apa? Karena Rusia itu tetap anggota G20. Jadi boleh dong datang. Kenapa kita harus memarginalkan dia? Tapi kan anggota yang lainnya nggak mau ya, case-case gitu. Lalu Indonesia melakukan diplomasi. Nah, sikap Indonesia untuk memperlakukan Rusia secara sama sebagai anggota G20 itu dasarnya apa? Oh, dasarnya adalah gabungnya Rusia ke dalam G20. Ada ternyata kan, ada dasarnya. Nah, ada dokumennya. Nah, biasanya dokumen itu kan tertata ya, tapi saya juga search mana G20 nggak ada ininya apa, nggak ada web resminya. Ternyata beda ya, G20 mah kan presidensi ya sifatnya, nggak kayak WTO gitu. Ada kan, ada home base-nya, ada UNICEF, ada, kita bisa ambil ininya apa, dokumennya. Nah, dokumen-dokumen yang perlu dirujuk oleh kita HI ya, HI Scholar itu terutama kita harus selalu aware dengan hukum internasional atau rezim internasional. Mau dagang jamu ke Eropa harus lihat juga aturan apa itu GATT ya, harus lihat GATT, harus lihat aturan ekspor impor. Harus lihat apakah ini udah bebas ya, minimalnya nggak kena sanksi gitu. Ini harus kita harus silau, mau nggak mau. HI harus selalu cek aturannya, rule of game-nya tuh kayak gimana. Karena regulasi ini kan terkait rule of game-nya, national regulation, itu mau rezim, mau hukum, itu please cek. Kemudian regulasi yang harus dicek juga adalah nasional, yang sifat nasional. Mulai dari Perpres, Kepres, peraturan menteri yang level-level kementerian, kemudian yang para diplomasi kayak gitu, itu harus ngecek banget ke bawahnya. Yang kabupaten-kabupatennya, pemprov-pemprovnya, itu harus dicek. Kemudian juga kalau misalkan yang SDGs itu menyentuh activities lokal, itu harus dicek ada nggak regulasi lokalnya. Tuh. Cuman nih, lamun teh menyatakan hati-hati dengan dokumen. Karena dokumen itu nih
Ada ya di halaman berapa tuh? Kalau saya nggak salah halaman 82. Jarang sekali peneliti itu bisa mengakses pool sebuah arsip. Sehingga kalau ada arsip yang full dirilis, kita dapat nih arsip nih. Kita harus tanya, harus harus mengecek kenapa ya dirilis. Kayak buku putih misalnya, kenapa dirilis? Oh ternyata buku putihnya udah War on Terror tuh ya, buku putih War on Terrornya udah kapan? Buku putihnya kan baru beredar 2010, 2015. Jadi arsip itu bisa dirilis paling cepat tuh 5 tahun. Boleh dirilis paling cepat. Tapi yang kayak Patriot Act yang kayak gitu, ya apa dokumen-dokumen program-program yang rahasia itu lebih lah ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Lihat tahapan analisisnya ya. Tahapan analisis yang harus dilakukan, cek dokumennya sudah relevan atau tidak. Kemudian analisis teks dan konten terhadap pasal-pasal. Kita harus melihat case kita masuk di pasal berapa. Teksnya, di teksnya ya, teksnya. Misalkan artikel sekian, teksnya rujuk aja langsung. Nah, kalau dokumen kayak gini, lebih baik tidak diparapres, tapi kutip aja langsung. Gitu. Kutip aja langsung, ambil kutip langsung, kutip langsung. Sehingga, oh yang kita lakukan ini sesuai dengan pasal sekian. Analisis kita sesuai dengan pasal sekian. Cuman setelah melakukan teks ya, kita merujukkan, teksnya cocok nih teksnya. Tapi lihat kontennya. Kontennya. Konteks konten. Ya, konteks kontennya. Konten analisis ya kalau konteksnya. Kalau teks mah, teksnya begini, lalu kita analisis. Kalau konten, lihat selain masalah konteks tulisan yang terdisplay, apa yang terjadi saat pasal-pasal itu dibuat. Pasal dibuat misalnya apa yang terjadi di Indonesia saat misalnya vaksin nih guys ya, vaksin apa yang dari Rusia teh? Vaksin Rusia ya. Sputnik 5 ya. Di Indonesia keterangan penggunaan emergensi itu dikeluarin. Ya itu bulan apa gitu. WHO baru ngeluarinnya tuh akhir tahun 2001 apa? Ya, akhir tahun 2001. Kita duluan, Indonesia duluan. Kenapa Indonesia sampai ngeluarin duluan? Nah, apa yang terjadi dengan hubungan Indonesia dengan Rusia? Ya, kalau analisis teksnya pasal-pasal di dalam emergensinya itu kan keluar tuh. Boleh dipakai, boleh dipergunakan dalam kondisi darurat. Nah, itu ya, itu emergensinya, lihat teksnya. Apa analisis teksnya, lihat emergensi sertifikatnya. Tapi lihat konteksnya, kenapa Sputnik di Indonesia udah duluan sementara WHO pada akhir-akhir. Nah, relasi apa yang terjadi antara Indonesia dan Rusia? Itu ya. Sehingga kita merujuknya dengan pas. Kemudian dari analisis teks tadi dan konteks tadi, ambil, kemudian taruhkan di Word. Taruhkan di Word, PDF-kan nanti seperti biasa dimasukkan ya. Itu penting, kenapa? Karena apapun, terutama HI ya, kita bisa nih, kita bisa gaya bebas. Oke ya. Nah, kenapa ini penting? Dari tadi saya ini ya.
Nah, pasal-pasal itu dipisahkan dalam Word dan simpan. Ini untuk rujukan. Dan sehingga kalau misalkan terutama HI ya, bisa sih gaya bebas ya, analisis, ngerjain apa, tetapi alangkah lebih baiknya kalau setiap yang kita lakukan itu ada payung hukumnya, ada payung legalnya. Bukan dalam arti hukum harus hukum gitu ya, bukan. Tapi misalnya ada legal, ada dasar hukum yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya tadi, adanya hak persamaan di antara negara anggota G20 itu sudah betul. Sudah betul dari sikap Indonesia. Tetapi kan orang nggak suka, negara lain nggak suka. Sepertinya Indonesia mengabaikan apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Dan mereka juga bersikap seperti itu karena ada hukumnya ya, ada hukum humaniternya. Ada hukum humaniter. Kita juga bisa mendasarkan pada dalih persamaan hak di antara anggota. Toh dia juga sesama anggota. Kalau ke anak mah, kok pilih kasih sih gitu. Nah, kenapa harus pilih kasih? Gitu ya. Jadi caranya nanti pisahkan pasalnya, ambil tuh pasal yang sama dari regulasi tersebut, ambil pasalnya. Kemudian dukung konteksnya, ya. Bisa jadi konteksnya itu tadi misalnya dari berita, dari konteksnya, dari berita. Apa yang terjadi konteks? Selain teks, konteksnya dicekkan juga. Dan terakhir juga jangan lupa lakukan literatur review untuk memperkuat analisis dengan artikel jurnal. Itu analisis dokumen berbasis regulasi. Step-stepnya kayak tadi aja ya. Step-stepnya kayak yang tadi udah di-show-kan sama Anggi. Kalau teknisnya mah sama. Cuman yang harus ditekankannya itu masalah analisis teks terhadap pasalnya dan analisis konten terhadap case-nya. Biar satu sama lain nyambung. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita closing? Udah 9.54. Cukup? Dapat dipahami? Sudah cukup. Oke, dapat dipahami ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita udah membahas masalah internet base ya, internet base yang berbasis berita dan juga yang berbasis web resmi. Boleh dilakukan boleh diambil sebagai sumber data, boleh aja ya. Kenapa? Karena tadi ada pertimbangan aktual, tetapi harus hati-hatinya itu dengan aspek validitas. Jangan-jangan kalau kita tidak mengecekkannya, kita jatuh ke hoax. Bayangkan ya, sebuah riset akademis ternyata hoax itu sumbernya. Dan ini tidak menjadi hal yang tidak mungkin. Karena saya juga mengalami ketika masalah membantu riset terkait terorisme. Siapakah terorisme di Asia Tenggara? Nah, saya kan mencarikan informan untuk diwawancara. Datanglah ke sebuah institusi, ternyata apa yang disampaikan oleh institusi tersebut semuanya sudah kita literatur review gitu. Jadinya di satu sisi saya merasa, nah, kok nggak ada hal yang baru gitu. Di satu sisi kan kita pengennya institusi resmi mah memberikan jawaban yang misalnya kenapa sih si organisasi ini dianggap teroris. Ya, saya berharap kan organisasi resmi memberikan pandangan yang beda gitu. Ternyata ini mah sama aja. Dia juga ternyata menyiapkan jawabannya itu dari internet. Nah, itu yang wah, makanya hati-hati sama seperti kita tadi ya. Kita lagi meneliti sesuatu kemudian merujuk pada tulisan orang. Nah, oleh karena itu, kita dalam membuat tulisan harus sehati-hati mungkin. Bisa jadi tulisan kita dirujuk orang, sehingga menjadikan itu kebenaran. Kebenaran penelitian ya, untuk membuat kesimpulan. Itu jadi kita usahakan sehati-hati mungkin.
Ada sumber dari web itu, internet base itu bisa dari web, bersifat berita, dan juga bisa dari web resmi. Yang harus dilakukan yang kedua adalah dokumen based research. Itu terutama bagi kita HI itu harus concern dengan regulasi. Regulasinya mulai dari global, nasional, regional juga ya, sampai level lokal. Tergantung case yang kita ambil. Case maksud saya bukan case tadi ya, objek penelitian yang kita ambil. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan.